Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 197. Xiaoqin, apakah Wen Jing mencarimu? Atau apakah dia meneleponmu di malam hari? Saat makan, Qin Ming menerima telepon dari Bibi Liu, suaranya cemas. Tidak, apa yang terjadi dengan Wen Jing? Setelah makan malam, Wen Jing bilang dia bosan di rumah dan pergi ke sungai untuk bersantai. Saya meneleponnya dan menemukan ponselnya dimatikan. Saya pergi ke sungai untuk melihat-lihat, tetapi saya tidak dapat menemukannya, tapi dia ada di sana. Rantai ponselnya ditemukan di tepi sungai dan robek. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Setelah kematian Lao Liu, saraf Bibi Liu sangat sensitif dan dia tidak bisa tidak berpikir tentang yang terburuk ketika dia mengetahui bahwa putrinya hilang, dengan cemas seperti semut di panci panas. Bibi, jangan cemas. Qin Ming menghiburnya, Wen Jing sudah dewasa, jadi tidak boleh ada kecelakaan. Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Anda mungkin tidak tahu bahwa rantai ponsel ini diberikan kepada Wen Jing oleh Lao Liu. Dia sangat berharga. Jika dia menemukan bahwa dia telah kehilangannya, dia pasti akan kembali untuk menemukannya, dan tidak mungkin untuk memecahkannya. Saya benar-benar khawatir sesuatu telah terjadi padanya. Ayo lakukan ini. Bibi, tunggu aku di tepi sungai. Aku akan segera ke sana. Qin Ming merasa analisis Bibi Liu masuk akal, jadi lebih baik pergi ke sana dan melihatnya. Dia menyuruh Huo Nanling untuk melindungi Gu Qingye, lalu keluar dari villa dan pergi ke parit dekat rumah Liu Wenjing. Dalam perjalanan, Qin Ming menelepon Liu Wenjing beberapa kali dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Bibi Liu, ponsel Liu Wenjing telah dimatikan. Dia punya firasat buruk dan mau tidak mau mempercepat. Ketika Qin Ming datang ke parit dan menemukan Bibi Liu, dia melihat ekspresi tidak sabar di wajahnya. Xiaoqin, kamu akhirnya sampai di sini. Disinilah aku menemukan rantai ponsel yang ditinggalkan Wen Jing. Lihat, apakah itu robek? Saat dia mengatakan itu, Bibi Liu mengeluarkan liontin ponsel Giok Guanyin. Qin Ming mengambilnya dan melihatnya beberapa kali. Rantai ponselnya jelas robek dan Giok Guanyin juga rusak. Dia dengan hati-hati memeriksa tanah di sekitarnya dan menemukan bahwa halaman di sebelahnya jelas telah diinjak-injak. Ada jejak kaki setidaknya 4 orang, dan jejak kaki itu berantakan. Pada saat yang sama, gambaran imajiner muncul di benak Qin Ming. Liu Wenjing sedang berjalan di sini dan dihentikan oleh 3 gangster. Dalam kepanikan, Liu Wenjing berlari dan bersiap meminta bantuan. Namun, dia didorong ke tanah oleh 3 gangster yang mengejarnya, dan teleponnya juga diambil. Memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benak Qin Ming, dan dia teringat gangster licik yang dia temui ketika meninggalkan rumah Liu Wenjing 2 hari lalu. Jika digabungkan, dia merasa kemungkinan besar Liu Wenjing jatuh ke tangan para gangster ini. Bibi, aku tahu kemana perginya Wenjing. Jangan khawatir, pulang saja dan tunggu. Aku pasti akan menemukannya dalam keadaan selamat. Qin Ming tidak memberitahu Bibi Liu tebakannya, jangan sampai Bibi Liu semakin khawatir. Setelah mengatakan itu, Qin Ming segera pergi dan menelepon si Tu Honglian lagi untuk menanyakan alamat Su Feng. Para gangster itu berasal dari Bliss Gang, jadi akan lebih mudah baginya untuk pergi langsung ke Su Feng untuk meminta bantuan. Liu Wenjing jatuh ke tangan gangster jahat dan pasti akan hancur. Waktu sangat sempit dan tidak ada ruang untuk penundaan. Qin Ming mengemudi sepanjang jalan dan tiba di sebuah villa terpisah di lingkar luar distrik Nancheng hanya dalam 10 menit. Ini adalah kediaman Su Feng, pemimpin Bliss Gang. Pintunya tertutup, tembok halaman tinggi, dan ada jaringan listrik di dinding untuk mencegah orang memanjat dari waktu ke waktu di halaman. Qin Ming keluar dari mobil, dan sosoknya dengan cepat terbungkus kabut hitam, dan seluruh tubuhnya meleleh. Dalam kegelapan, ia menghilang. Ada villa megah 3 lantai bergaya Eropa di dalam kompleks, yang terlihat seperti kastil, dan memiliki 7 atau 8 anjing serigala besar. Lantai pertama villa itu terang benderang, dan samar-samar terlihat belasan pria kuat terbagi menjadi 2 meja, bermain mahjong. Orang-orang ini adalah preman yang dipilih dengan cermat oleh Su Feng, yang bertanggung jawab melindungi keselamatannya. Qin Ming menggunakan kemampuan kewaskitaannya dan menemukan Su Feng di kamar tidur di lantai 3, dan memanjat tanpa menyadarinya. Di kamar tidur yang didekorasi dengan mewah, 2 pria dan wanita telanjang sedang berhubungan seks di tempat tidur besar. Pria itu adalah Su Feng, dan wanita itu adalah saudara perempuan Wang Yangliang, Wang Meizi. Pemimpin geng Su sangat anggun, apakah kamu keberatan jika aku menontonnya? Siapa? Tiba-tiba, suara lucu datang dari balkon, yang mengejutkan Su Feng dan hampir membuatnya impoten. Dia berhenti berlari, menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat sesosok tubuh mendorong pintu geser balkon dan berjalan masuk. Ah! Seru Wang Meizi, buru-buru menarik selimutnya, menutupi tubuhnya, dan berkata dengan marah, Saudara Su, pria ini terlalu berani. Minta seseorang untuk membawanya keluar dan memberikannya kepada anjing. Pemimpin geng Su, kamu adalah orang yang sangat mulia yang melupakan banyak hal dan tidak mengenaliku. Melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Qin Ming, ekspresi Su Feng menjadi tidak yakin.
Dia mengambil selembar kain dan melingkarkannya di pinggangnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, Qin Ming, kamu sangat berani, kamu berani menerobos masuk ke saya secara pribadi. Kemana kamu ingin pergi? Pada saat yang sama, Su Feng diam-diam mengutuk bawahannya sebagai idiot. Qin Ming menerobos masuk dengan begitu arogan, dan bawahannya bahkan tidak menyadari bahwa memelihara kelompok sampah ini akan lebih baik daripada memelihara anjing. Jangan gugup. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Jika aku menginginkan hidupmu, aku tidak akan muncul. Qin Ming tersenyum dingin dan memberitahu Su Feng dengan jelas bahwa aku ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak mau. Tidak melakukannya. Tahu cara mati. Pemimpin gengsu, tolong bekerja sama dengan saya dan segera hubungi salah satu gangster Anda bernama Wang Yangliang dan minta dia untuk segera mengirim orang-orang yang ditangkap. Jika dia berani menyentuh para sandera, saya akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Di paruh terakhir kalimat, nada suara Qin Ming sangat dingin, seperti suara dari neraka, matanya dingin, dan dia meledak dengan niat membunuh yang dingin. Su Feng tiba-tiba merasa kedinginan dan merasa ngeri. Siapa yang kamu tegur? Ketika dia mendengar Qin Ming menghina kakaknya, Wang Meizi menjadi marah dan balas berteriak, kamu bajingan, seluruh keluargamu adalah. Pah! Sebelum Wang Meizi menyelesaikan omelannya, terdengar tamparan keras, menyebabkan Wang Meizi terjatuh ke tempat tidur. Saya jarang memukul wanita. Anda meminta ini. Qin Ming membalik pergelangan tangannya dan berkata dengan dingin. Su Feng terkejut, karena kecepatan Qin Ming terlalu cepat, dan dia kembali ke tempat yang sama dalam sekejap, bahkan tanpa melihat dengan jelas bagaimana Qin Ming mengambil tindakan. Jika Qin Ming memiliki pisau di tangannya, Su Feng berharap dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar dan harus menggerakkan kepalanya. Setelah menyaksikan kecepatan Qin Ming Qi yang sangat cepat dengan matanya sendiri, Su Feng bahkan lebih waspada, tetapi dia tidak bisa menyerah pada sepertiga hektar tanahnya. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak dengan marah, Qin Ming, kamu berani memukul wanitaku di depanku, kamu tidak menganggapku serius. Selamat, kamu benar. Kamu bukan apa-apa di mataku. Kata Qin Ming dengan sangat meremehkan. Jangan bicara omong kosong, kesabaran saya terbatas, cepat telepon, jangan minta masalah. Kamu. Su Feng sangat marah hingga wajahnya membiru, dan dia tidak bisa turun dari harimau itu untuk beberapa saat. Setelah diancam oleh Qin Ming, dia menelepon. Sepertinya dia terlalu pengecut dan tidak tahu malu. Namun, jika dia tidak melawan, saya khawatir Qin Ming tidak akan melepaskannya di sekelilingnya. Bahkan jika dia meminta bantuan, Qin Ming akan pergi saat bawahannya bergegas. Dasar brengsek, kamu berani memukulku, kemarilah. Wang Meizi kembali sadar, menutupi separuh pipinya yang merah dan bengkak, dan berteriak berpura-pura gila. Pah! Begitu Wang Meizi selesai berbicara, dia ditampar lagi di sisi lain wajahnya. Kali ini, Qin Ming meningkatkan kekuatannya dan membuatnya pingsan dengan sebuah tamparan. Saat berikutnya, Su Feng tiba-tiba merasakan sakit di lehernya, tanpa sadar dia menutupinya dengan tangannya dan menyentuh darah yang hangat dan lengket. Kulit di lehernya terpotong. Jika masuk lebih dalam, nyawanya akan terancam. Qin Ming melambaikan belati aneh peminum darah Yin Hong di depan mata Su Feng lagi, dan berkata dengan nada dingin dan tanpa emosi, telepon segera, jangan biarkan saya mengulanginya lagi. Oke, aku akan bertarung sekarang. Su Feng sangat ketakutan sehingga dia meninggalkan seluruh wajah dan martabatnya. Menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Wang Yangliang, bajingan, apakah kamu menangkap seseorang? Kirimkan padaku segera. Jika kamu berani menyentuh rambut orang itu, aku akan mencegahmu melihat matahari besok. Dengan keras, melampiaskannya pada Wang Yangliang. Kakak ipar, jangan marah. Wang Yangliang dimarahi seperti seorang biksu yang sedang menggaruk kepalanya, dan dia menyanjungnya, kakak ipar, kamu benar-benar pandai meramalkan sesuatu. Kamu tahu itu saya menangkap seekor ayam. Jika Anda ingin menikmatinya, saya akan memberikannya kepada Anda dengan kedua tangan, saya yakin saya belum menyentuhnya, itu pasti asli. Gadis. Baru kemudian Su Feng menebak mengapa Qin Ming begitu marah. Dia menyelinap ke villa saat larut malam dan meminta bantuannya. Dia kemudian mengutuk dengan berdarah, tutup mulutmu dan suruh gadis itu pergi dalam waktu 10 menit. Akan dipotong-potong dan diumpankan ke anjing-anjing. Pada saat ini, Liu Wenjing diikat ke tempat tidur, mulutnya ditutup dengan selotip, wajahnya berlinang air mata, dan wajahnya pucat. Dia hanya melihat adegan penculikan dan pencemaran nama baik ini di TV. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari hal itu akan terjadi padanya, dan dia bahkan ingin menggigit lidahnya dan bunuh diri. Nenek, apakah saudarasu meminum obat yang salah? Setelah menutup telepon, wajah Wang Yangliang tampak jelek seperti baru saja memakan lalat. Dia bahkan melepas celananya. Namun, Su Feng menyela pekerjaan baiknya dengan telepon menelepon dan berteriak ke pintu, seseorang datang. Saudara Liang, apakah kamu sudah selesai begitu cepat? Apakah ini giliran kita, saudara-saudara? Seorang pria muda membuka pintu dan masuk dengan senyum licik di wajahnya. Sial, aku sangat cepat. Wang Yangliang memarahi dengan sangat tidak senang, saudara Su menelepon dan meminta gadis ini. Kirimkan ke saudara Su, dan ingatlah untuk tidak menyentuh siapapun di jalan, jika tidak jangan salahkan saya untuk itu menghancurkanmu.
Wang Yangliang sangat tidak senang karena kecantikan yang mencapai mulutnya diambil, tetapi dia tidak berani untuk tidak mematuhi instruksi Su Feng. Dia lebih bijaksana dan berpikir akan lebih baik membiarkan bawahannya mengirimnya ke sana. Jika dia mengikutinya, dia pasti akan dimarahi oleh Su Feng lagi. Liu Wenjing tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia dimasukkan ke dalam karung oleh dua pemuda dan dibawa keluar. Dia merasa semakin panik dan tidak berdaya, tidak tahu akhir tragis seperti apa yang akan menantinya. Selama perjalanan yang bergelombang, Liu Wenjing banyak berpikir dan diam-diam membuat keputusan yang kejam. Jika seseorang begitu gila hingga memperkosanya, dia akan menggigit lidahnya dan bunuh diri daripada menurut. Bab 198. Ketika karung dibuka, cahaya terang muncul di depan mata Liu Wenjing, dan dia menemukan dirinya di ruang tamu. Ada dua orang yang duduk di sofa di seberangnya. Salah satu dari mereka tidak pernah menyangka bahwa dia adalah Qin Ming. Wu berteriak, tetapi ada selotip di mulutnya dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Qin Ming melompat dan menerkam seperti harimau. Dalam sekejap mata, tinjunya menghantam dada kedua gangster itu dengan keras, seperti dipukul oleh palu yang berat. Retak. Aku teringat suara retakan tulang yang jelas. Tulang rusuk kedua gangster itu dihantam dengan keras, mereka terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus dan jatuh tepat di luar ruang tamu sambil meratap. Wenjing, kamu telah menderita, kata Qin Ming dengan sedih sambil melepaskan ikatan tali dari tubuh Liu Wenjing dan merobek selotipnya. Saudara Qin. Liu Wenjing tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming dan memeluknya erat. Air mata kegembiraan dan kegembiraan tidak bisa membantu tetapi keluar dari matanya. Syukurlah, aku akhirnya selamat. Saudara Qin, apakah aku tidak sedang bermimpi? Bagaimana kamu menemukanku? Ceritanya panjang. Aku akan memberitahumu perlahan nanti. Qin Ming dengan lembut menepuk punggung Liu Wenjing beberapa kali dan bertanya, apakah Wang Yangliang memerintahkan seseorang untuk menculikmu? Saya tidak tahu namanya, tapi orang-orang saya memanggilnya Saudara Liang. Dialah yang menungguku untuk melampiaskan amarahku padamu. Siapapun yang menyakitimu harus membayar harganya. Qin Ming melepaskan Liu Wenjing, menoleh ke arah Su Feng, dan berkata dengan dingin, telepon sekarang dan beritahu Wang Yangliang orang yang dipanggil Slak. Su Feng ragu-ragu, orang itu telah dikembalikan kepadamu, dan dia tidak terluka. Menurutku kita bisa melupakannya saja, kan? Su Feng tidak ingin peduli dengan hidup dan mati Wang Yangliang, tapi bagaimanapun juga, Wang Yangliang adalah adik laki-laki Wang Meizi. Jika dia tidak peduli, Wang Meizi pasti akan menangis dan membuat masalah dengannya. Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Tidak apa-apa jika dia tidak datang. Anda menerima hukuman untuknya. Mata Qin Ming tiba-tiba menjadi sedingin pisau, dan aura pembunuh yang kuat dan dingin muncul darinya tubuhnya. Suhu di sekitarnya turun. Su Feng merasa seperti sedang menghadapi musim dingin. Oke, aku akan memanggilnya. Menghadapi ancaman kematian, Dai Su Feng berkeringat dingin. Dia tidak peduli untuk melindungi Wang Yangliang dan melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Wang Yangliang tinggal tidak jauh dari Su Feng. Dia menerima telepon dari Su Feng dan bergegas 5 menit kemudian. Ketika dia masuk ke ruang tamu dan melihat Liu Wenjing dibebaskan, dengan Qin Ming duduk di sebelahnya, dia tiba-tiba mendapat kabar buruk perasaan di dalam hatinya. Saudara Su, apa perintahmu untuk memanggilku ke sini? Aku tidak mencarimu, kata Su Feng dalam hatinya, jika kamu tidak mencari kematian, kamu tidak akan mati, dan aku tidak bisa melindungimu. Aku mencarimu. Wajah Qin Ming tanpa ekspresi dan suaranya dingin. Kamu berani sekali. Kamu berani menculik adikku. Tentukan pilihanmu sendiri bagaimana kamu ingin mati. Di markas besar Bliss Gang, dengan dukungan Su Feng, Wang Yangliang merasa percaya diri dan berteriak dengan arogan, Qin, nak, tunjukkan keahlianmu sebaik mungkin. Lihat dengan jelas di mana ini. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi liar? Mencari kematian. Qin Ming perlahan berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yangliang tiba-tiba merasakan tekanan tak terlihat mengalir ke arahnya, seolah-olah ada gunung besar yang mendekat, dan dia sangat ketakutan hingga dia mundur. Kakak ipar, panggil seseorang dan taklukkan Qin. Orang ini ingin menyerangku. Dia bahkan tidak menganggapmu serius. Su Feng berpura-pura tidak mendengar dan mengutuk dalam pikirannya karena menjadi orang buta. Dia tidak melihat situasi di depannya. Dia masih berani berpura-pura menjadi kompetitif kembali atas hal buruk yang kamu lakukan. Itu akan menyakitiku. Melihat Su Feng mengabaikannya. Jantung Wang Yangliang berdebar kencang, dan dia jelas ingin meninggalkannya, jadi dia berbalik dan berlari keluar, berteriak, seseorang datang, seseorang datang. Penjahat di luar pintu bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun dan tetap tidak bergerak. Di bawah hidung Qin Ming, Wang Yangliang tidak mungkin melarikan diri. Qin Ming segera menyusul Wang Yangliang, meraih bagian belakang leher Wang Yangliang, dan melemparkannya dengan keras ke tanah. Bang! Wang Yangliang hampir kehabisan napas karena terjatuh dan memutar matanya. Qin Ming menginjak dada Wang Yangliang, meraih lengan Wang Yangliang dengan satu tangan, dan cahaya dingin melintas di telapak tangan lainnya, dan keempat jarinya terpotong. Ah! Wang Yangliang berteriak seperti babi yang disembelih, suaranya melengking, dan seluruh tubuhnya terpelintir. Dia diinjak oleh Qin Ming dan tidak bisa membalikkan badan bahkan jika dia mau.
Ini hukumanmu. Jika kamu berani menipu adikku lagi, hidupmu akan lebih buruk daripada kematian. Dengan kata-kata dingin, Qin Ming menendang selangkangan Wang Yang Liang lagi. Jika Liu Wenjing tidak ada di sana, Qin Ming Fei akan mencegah bajingan ini melihat matahari besok. Pemimpin gengsu, kita akan bertemu lagi nanti. Qin Ming berkata dengan dingin dan pergi bersama Liu Wenjing. Terlalu banyak penindasan. Wajah Su Feng gelap seperti air, dan matanya penuh kebencian. Dia benar-benar ingin mencari pistol dan menembak kepala Qin Ming. Dalam perjalanan pulang, setelah mendengarkan cerita Qin Ming, Liu Wenjing akhirnya memahami keseluruhan ceritanya. Dia merasa bersyukur bahwa Qin Ming memiliki kemampuan dan tiba tepat waktu, jika tidak, hidupnya akan berakhir. Cepat telepon Bibi, dia sangat cemas. Qin Ming mengangkat telepon dengan satu tangan dan menyerahkannya kepada Liu Wenjing saat mengemudi. Bu! Air mata Liu Wenjing mengalir tanpa suara setelah dia menelepon. Kemana kamu pergi? Aku tidak bisa menghubungi teleponku, dan aku tidak bisa menemukan siapapun. Aku hampir khawatir. Ketika dia mendengar suara putrinya di telepon, hati Bibi Liu yang selama ini tergantung di dalam dirinya tenggorokan akhirnya jatuh ke tanah. Saya pergi ke rumah teman saya, dan baterai ponsel saya habis. Jangan khawatir, Bu, saya akan segera kembali. Liu Wenjing tidak berani mengatakan yang sebenarnya, jangan sampai ibunya takut, jangan sampai sebutkan bahwa dia aman sekarang, dan tidak perlu memberitahu ibunya. Ketika Qin Ming mengirim Liu Wenjing pulang, Bibi Liu berdiri di luar pintu halaman dengan penuh semangat menantikannya. Dia benar-benar lega saat melihat putrinya kembali dengan selamat. Ini sudah larut, kalian harus tidur lebih awal. Sudah waktunya aku kembali. Hari ini, Gu Keijun benar-benar dikalahkan dalam pertarungan untuk grup Gu akan melompati tembok dan menyerang Gu Qingyi lagi. Qin Ming juga kembali dia harus bergegas kembali untuk melindungi Gu Qingyi, jadi dia bahkan tidak memasuki rumah Liu Wenjing dan pergi dengan tergesa-gesa. Liu Wenjing benar-benar ingin Qin Ming tinggal bersamanya, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan kata-kata itu dari mulutnya. Dalam perjalanan kembali ke rumah Gu Qingyi, kecepatan Qin Ming tidak cepat dan dia terus mengemudi dengan kecepatan konstan. Saat melewati pertigaan jalan, tiba-tiba sebuah mobil berwarna hitam melompat keluar dengan kecepatan yang sangat kencang. Mencicit. Untungnya, Qin Ming memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan dia dengan cepat mengerem untuk menghindari tabrakan antara kedua mobil. Mobil hitam itu berbelok, menginjak rem, mematikan mesin dan berhenti. Sial, kamu tidak punya mata. Bagaimana caramu mengemudi? Pria yang mengemudikan mobil itu menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil, mengangkat jari tengahnya, dan mengumpat. Mengemudi begitu cepat, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Pihak lain melanggar aturan. Dia tidak hanya tidak meminta maaf, tetapi dia menjadi sombong orang yang paling banyak. Tidak, anakmu masih berani membalas, percaya atau tidak. Ingin membunuhmu. Pria yang mengemudikan mobil itu mengumpat lebih keras lagi dan hendak membuka pintu dan keluar dari mobil untuk memberi pelajaran pada Qin Ming. Lupakan saja, satu hal lebih buruk daripada satu hal yang berkurang. Lakukan bisnis dulu dan jangan membuat masalah. Orang yang duduk di kursi penumpang buru-buru meraih pria itu dan menasihatinya. Kamu beruntung malam ini, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Pria itu mengumpat beberapa kali lagi sebelum menyalakan kembali mobilnya dan lepas landas. Bang, bang. Saat itu, terdengar suara ketukan dari bagasi mobil hitam itu. Qin Ming merasa bahwa pria yang mengemudikan mobil itu tidak terlihat seperti orang baik, jadi dia menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihat ke dalam bagasi dan melihat seorang wanita terbaring meringkuk di dalam. Tangan dan kakinya diikat dengan tali, dan mulutnya ditutupi dengan selotip. Dia menendang batang pohon itu dengan kedua kakinya rapat. Kelihatannya familiar, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Qin Ming mengamati wajah wanita itu dan menemukan bahwa dia sangat cantik, bahkan lebih baik daripada bintang wanita. Dia selalu mengingat keindahan yang pernah dia lihat, dan segera ingat bahwa dia pergi ke Interkontinental beberapa hari yang lalu. Ketika hotel sedang mencari pembunuh Gu Qingyi, pembunuhnya tidak ditemukan. Sebaliknya, dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi, dan wanita di dalam mobil itu adalah wanita cantik yang menakjubkan. Berhenti, kamu hampir menabrak mobilku. Jika kamu tidak meminta maaf, kamu harus pergi. Bagaimana bisa begitu murah? Tidak duduk diam. Dia segera membuka pintu dan keluar dari mobil, dan bergegas lewat. Sialan, aku tadinya akan melepaskanmu, tapi kamu muncul di depan pintuku. Kamu benar-benar mencari kematian. Pria yang mengemudikan mobil itu tersenyum dingin, dan mobil yang baru saja dinyalakan berhenti lagi. Dalam sekejap mata, Qin Ming tiba di mobil hitam itu, merentangkan tangannya melalui jendela, dan meraih kera pria yang mengemudikan mobil itu. Jangan bergerak. Pria itu terkejut. Dia tidak menyangka Qin Ming akan secepat itu. Dia buru-buru mengeluarkan pistolnya dan menaruhnya di lengan Qin Ming. Ada juga pistol, jadi sepertinya itu perampoknya. Qin Ming secara alami tidak takut dan mencibir, Anda ingin menakut-nakuti orang dengan pistol mainan, menurut Anda apakah saya berusia 3 tahun seperti Anda? Ini mainan yang belum pernah dilihat dunia. Percaya atau tidak, aku akan menembak kepalamu. Sambil menunjukkan pistolnya, pria itu menjadi semakin sombong dan menggerakkan moncong senjatanya, berniat membidik kepala Qin Ming.
Pada saat ini, lengan Qin Ming tiba-tiba terangkat dan mengenai lengan pria itu. Bang! Pria itu kesakitan. Dia menarik pelatuknya begitu pistolnya dilepaskan, dan pelurunya langsung menembus atap mobil. Turun di sini, Paman. Detik berikutnya, Qin Ming meraih kera pria itu dan menariknya ke bawah dengan pintu mobil. Kekuatan Qin Ming sangat mencengangkan, dan dia hampir menjatuhkan pria itu. Saat Qin Ming melambaikan tangannya, pria itu terbang keluar bersama dengan pintu mobil. Dua pria lain di dalam mobil itu tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu galak. Pintu mobil yang kokoh tidak berbeda dengan kertas. Saat keduanya tercengang, Qin Ming membuka pintu belakang, menarik keluar pria di kursi belakang, dan melemparkannya ke tanah. Orang ini merasa seperti ada batu yang jatuh ke tanah, menimbulkan benturan tumpul dan membuatnya memutar matanya kesakitan. Oh tidak, jangan bergerak. Pria yang duduk di kursi penumpang tersadar, buru-buru mengeluarkan pistolnya, dan mengancam, jika kamu berani bergerak lagi, saya akan menembakmu sampai mati. Jangan gugup, hati-hati jangan sampai salah tembak. Tidak apa-apa jika kamu melukai dirimu sendiri. Jika kamu menyakitiku, kamu tidak mampu membayarnya. Mengikuti kata-kata itu, Qin Ming menjabat tangannya secepat kilat, dan lampu merah lewat seperti raksasa yang menggelegar. Bang! Pria yang duduk di kursi penumpang tidak bisa melihat apa yang datang ke arahnya, jadi dia secara naluriah menarik pelatuknya. Bersambung.